Main saweran, ambil korupsi sana, korupsi sini. Itu bukan jualan pisang maksudnya. Kalau itu jualan pisang bukan. Ya, itu bukan pisang, itu kedok. Dibongkar sendiri. Ya makanya kita ngomong-ngomong itu cuma kedok. Orang pasti bercanda ini. Pasti memang beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemarin viral yaitu video kecoplosan Kaisang, di mana Kaisang mengatakan bahwa ingin mendorong Mas Gibran untuk melakukan kudeta Prabowo. Mas Gibran juga nanti kita dorong. mendatang ya? Iya. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? Nah, gini, kalau kita yang ngomong jangan bercanda, lu mah keceplosan. Nah, kali ini beredar di sosial media yaitu video Kaisang atau adik Fufu Fafa atau yang disemat pada dirinya yaitu anak Mulyono. Lagi-lagi netizen menganggap video ini keceplosan, di mana Kaisang mengatakan dengan bangganya selama ini pendapatannya dari hasil korupsi, bahwa banyak saweran korupsi sana sini, jualan pisang cuma kedok saja. Main saweran, ambil korupsi sana, korupsi sini. Itu bukan jualan pisang maksudnya. Kalau itu jualan pisang bukan. Ya, itu bukan pisang, itu kedok. Dibongkar sendiri. Ya makanya kita ngomong-ngomong itu cuma kedok. Orang pasti bercanda ini. Pasti memang beneran. Dan temannya nyeletuk, dipikir orang bercanda ini, padahal beneran ya. Memang beneran ya, kita lihat memang faktanya ya. Kok bisa jualan pisang, punya aset dan punya saham miliaran rupiah ya? Apakah itu masuk akal? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Nah, sampai Gibran dan Kaisang ini ya pernah dilaporkan oleh dosen UNJ Ubaidillah Badrun yaitu ke KPK atas gaya hidup mewah. Jadi Ubaidillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, bersama kuasa hukumnya AH Wakil Kamal mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu 28 Agustus 2024 melaporkan anak bungsu Presiden Jokowi atau Kaisang Pangarep terkait gaya hidup mewah termasuk penggunaan jet pribadi. Dan juga Ubaidillah Badrun ini ya mempertanyakan yaitu laporan yang pernah dilaporkan ke KPK pada tahun 2022. Jadi tentang keluarga Jokowi melakukan tindak dugaan pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Jadi Ubaidillah Badrun itu mendatangi KPK mengingatkan agar memproses laporannya. Dan kemarin kalau nggak salah berulang-ulang, Kang Ubed selalu bolak-balik datang ke KPK menanyakan bagaimana tindak lanjut. Apakah KPK sudah melakukan investigasi atau penyelidikan? Kang Ubed, gimana tuh? Kemarin itu berulang-ulang. ya. Apa tuh pertemuan? Kemarin tuh datang ke KPK itu yang keempat, Bang. Oh, sudah 4 kali ya? Yang keempat kali. Okay. Dulu 2 tahun setengah yang lalu itu kita ke KPK. Okay. Sebenarnya motifnya tuh lebih karena kita dulu ya waktu 98 menginginkan bangsa ini bangsa yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Itu semangatnya. Ya, pemerintahan yang bersih lah. Okay. Ada clean government di situ. Dan proses bernegara good government gitu. Tapi yang terjadi waktu itu, indeks korupsi juga buruk. Hancur. Kemudian kita temukan beberapa korupsi merajalela. Okay. Lalu ada peristiwa menarik waktu itu dari keluarga yang tadi Abang sebut sebagai Mulyono itu, Ya, misalnya. Yaitu ada putra mahkotanya membeli saham 180 juta lembar saham. 180 juta lembar saham. Oke. Di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah kurang lebih. Oke. Ini putra mahkotanya Mulyono. Putra mahkota Mulyono. Oh, yang sekarang jadi wapres. Bukan, putra mahkota yang kedua. Oh, putra mahkota yang kedua. Oke. Nah, lalu ya sekarang yang kemarin naik jet. Yang naik jet. Oke. Lalu saat itu para akademisi dan para pengamat, saya diskusi lah sebetulnya panjang. Ini mungkin nggak sih? Ini kan dia perusahaannya baru berdiri. Ya, perusahaan baru. Perusahaan baru lah dia kan. Kemudian kok bisa sampai beli saham jutaan lembar saham begitu dengan angka miliaran? Dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui, mempertanyakan. Karena anak presiden kan dapat fasilitas negara juga, Bang.
Kan orang bilang itu kan anak presiden, dia bukan pejabat negara. Iya, iya. Ini publik juga perlu tahu. Kemarin Kaisang datang ke PSI itu dikawal oleh Pas Pampres. Iya. Itu fasilitas negara. Dan kalau menurut Undang-Undang 28 tahun 99 kalau Iya. tentang penyelenggaraan negara yang bebas bersih dari kolusi dan nepotisme, bukan cuma penyelenggara negara, keluarga penyelenggara Keluarga, negara. termasuk keluarga ya. Iya, jadi tepat itu laporannya. Jadi Kang Ubed. makanya kemudian kita diskusi, kita telusuri lah perusahaannya kan. Oke. Dengan niat tadi, niat baik agar bangsa ini menjadi maju bebas KKN itu. Ternyata kita temu tuh perusahaan-perusahaan mereka itu. Ternyata mereka ini berjejaring dengan, jadi buat perusahaan. Oke. Perusahaan ini buat bareng dengan anak seorang managing direktur perusahaan besar. Ya. Jadi managing direkturnya ini punya anak. Iya, Nah kemudian kerjasama sama anak putra-putra presiden ini berdua nih, ada Gibran, ada Kaisang gitu. Oke. Nah perusahaan ini kemudian kepemilikan sahamnya mayoritas punya putra mahkota dua-duanya nih. Oke, jadi mayoritas saham dimiliki ya, oleh punya. Dan saat itu Gibran tuh jadi wali kota. sudah jadi wali kota. Oke. Jadi posisi wali kota dan dia masih direktur atau komisaris utama Di sebuah perusahaan. di sebuah perusahaan itu. Oke. Jadi dia pejabat publik tapi komisaris utama juga begitu. Konflik of interest. Iya, ada konflik of interest di situ. Oke. Nah, lalu kemudian perusahaan-perusahaan mereka ini tiba-tiba dapat suntikan 2 kali ya, jumlahnya ya ratusan miliar, kurang lebih hampir 200, kurang lebih ya. Oke. Suntikannya itu dari perusahaan Ventura. Venture capital. Iya, venture capital. Pertanyaan saya, begitu mudah ya dapat suntikan dana ratusan miliar. Oke. Kalau mereka bukan anak presiden. Dan perusahaan baru. Dan perusahaan baru. Oke. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, kita telusuri, oh ternyata setelah ada uang masuk yang sekian miliar itu, managing direktur yang tadi anaknya dalam satu perusahaan dengan anak presiden ini, yang bekerja sama, tiba-tiba diangkat menjadi duta besar. Oh. Levelnya duta besar, level tinggi lah. Oke. Ini menarik. Iya. Kelihatan banget Kelihatan ini konflik banget. of interest-nya. Betul. Jadi memperdagangkan pengaruh ini. dan itu bukan diplomat karir kan? Iya, bukan. Jadi dari swasta tiba-tiba diangkat menjadi duta besar. Ya. Tentu kita tanya-tanya juga seberapa hebat ini orang bisa jadi duta besar dari swasta. Beda kalau dia diplomat karir. Iya, apalagi di negara yang cukup maju. Bukan negara kecil. Bukan negara kecil. Oke. Nah, kan kita jadi tanya-tanya, oh dia punya anak, oh anaknya dekat sama anak presiden. Dan bahkan buat satu perusahaan begitu. Oke. Di situ. Jadi setelah uang masuk tuh dari perusahaan Ventura itu, kemudian diangkatlah dia menjadi duta besar itu. Dan perusahaannya terkenal nih, Bang. Yang kemudian beberapa waktu kemudian dari perusahaan yang sama jadi wakil otorita IKN. Oh iya. Jadi kelihatan ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Oke. Dan di situ ada relasi juga antara anak dari managing direktur perusahaan besar itu dengan presiden. Pertanyaannya kenapa dia diangkat jadi duta besar? Kenapa dia diangkat jadi Watimpres sekarang? Jadi Watimpres sekarang. Itu tanda tanya besar. Apalagi perusahaan ini juga bermasalah dalam lingkungan, Mas. Jadi pernah perusahaan ini tersangkut kerusakan lingkungan di Sumatera, lalu dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan tuntutan lebih dari 70 triliun. Karena dia merusak lingkungan. Tiba-tiba kemudian keputusan di pengadilan negeri kalau tidak salah ya, itu tidak membayar 70 triliun lebih itu. Tapi sekitar hanya 80 miliar. Jadi akhirnya kita wajar dong kalau saya sebagai akademisi menelusuri. Ini ada apa? Kok bisa ada perubahan keputusan dari tuntutan yang triliunan jadi hanya miliaran. Lalu ya dikaitkan dengan itu kan fenomena ini managing director diangkat jadi duta besar, kemudian anak-anaknya kerjasama membangun perusahaan dan perusahaan kemudian bisa beli saham sampai 180 juta lembar itu dan seterusnya. Nah itu kita bawa ke KPK lah. Itu kan bagian dari due process of law ya. Bahwa kita nggak mau menuduh, tetapi kami ingin ini diinvestigasi. Dan KPK kan sebagai lembaga punya otoritas itu. Karena itu juga sudah menjadi perbincangan publik saat itu soal beli sahamnya. Yang 180 juta lembar itu. Sudah heboh di media. Banyak pengamat sudah bicara soal itu. Maka KPK sebetulnya
punya kewajiban hukum untuk melakukan penyelidikan tuh. Nah, panggil mestinya mereka waktu itu. Jawaban KPK waktu itu, Mas Ben, ini setelah Undang-Undang KPK direvisi 2019, posisi KPK itu di bawah rumpun eksekutif. Jadi nggak mungkin kami panggil Presiden Jokowi. Gitu. Saya bilang, sebetulnya kan nggak ada larangan juga manggil Presiden. Kalau nggak Presiden panggil ya anaknya lah sebenarnya. Ya kan, anaknya kan ada. Betul. Nah, kemarin putra mahkotanya ini kan ya jadi wapres dengan cara yang tidak etik, melanggar etika proses di MK-nya itu, melanggar konstitusi. Kemudian terakhir putra mahkota yang satunya naik private jet. Nah, yang super mewah ya? Super mewah dengan harga sewanya itu sama dengan uang UKT mahasiswa baru di satu fakultas. Satu fakultas, Mas. Saya udah coba hitung tuh. Dan itu kita sudah ambil standar yang menengahnya ya UKT. Iya. Kan misalnya UKT menengah tuh 5 jutaan lah, kira-kira begitu. Dengan itu satu fakultas ya? Itu satu fakultas itu. Satu angkatan, masa baru. Padahal masih banyak mahasiswa yang terseok-seok untuk membayar UKT. Jadi di saat dia bergaya hidup mewah, flexing, hedon, bisa naik pesawat dengan sekian miliar itu, di saat yang sama banyak generasi Z yang nganggur. Datanya resmi dari BPS itu ada 9,89 juta Gen Z menganggur. Jadi bayangkan, susah kerjaan, tapi putra presiden ini dengan gayanya menggunakan private jet ke Amerika dengan makan roti dengan harga 400 ribuan begitu loh. Belanja yang lain juga luar biasa, barang-barang bermerek dan seterusnya. Nah, saya kira kan kemudian kita datang lagi ke KPK. Kemarin ya? Kemarin tuh. Nah, mempertanyakan? Iya, mempertanyakan. Ini keluarga ini flexing kok. Gitu. Mestinya laporan saya ada korelasinya. Ini kekayaan dari mana mereka bisa sampai... Harusnya jadi momen ya? Harus jadi momen KPK untuk memeriksa, menelusuri. Gitu. Karena KPK itu tahun 2020 itu sangat nafsu untuk menelusuri flexing keluarga pegawai negeri waktu itu. Termasuk, misalnya kasus di Makassar, Andi Pramono kalau salah namanya, itu kan awalnya flexing anak-anaknya, flexing anaknya lalu sama istrinya, lalu KPK tusuri tuh, langsung ternyata dia ayahnya kepala Bea Cukai Makassar kalau salah ya, kayaknya miliaran, ditanya sama KPK dari mana uang ini, ditelusuri ternyata dari 2012 itu ditemukan ada gratifikasi harusnya begitu yang bersangkutan. Nah, terhadap flexing yang semacam itu KPK begitu nafsu menelusurinya. Jauh-jauh lagi. Jauh-jauh lagi. Ya, tapi terhadap ini yang flexingnya jauh lebih parah menurut saya karena miliaran itu harusnya KPK semangat dong. Panggil aja yang bersangkutan. Kenapa takut ya? Kenapa takut KPK itu? Kan itu penting ya KPK untuk menempatkan bahwa KPK tidak tebang pilih. Karena dalam hukum ada equality di situ, ada persamaan. Tapi KPK nggak melakukan itu kan sampai sekarang. Tapi kemudian KPK terbelah kan, Bang? Terbelah itu. Ada yang minta agar segera klarifikasi, ada yang enggak. Alasannya Kaisang bukan pejabat negara. Nah, ini parah juga nih. KPK ini nggak tahu kuliah hukumnya di mana ya. Tadi kan undang-undang tadi awal udah sebutkan gitu. Undang-undang menyebutkan penyelenggara negara dan keluarganya. Iya, betul. Termasuk sudah diperlukan di pasal 12 kalau salah undang KHP ini kan tidak pidana korupsi kan dan lain-lain. Itu sebutnya begitu terang benderang. Apalagi yang bela-bela sekarang juga adalah para pembantunya presiden. Seperti Menkominfo bilang, ya kan itu Kaisang dapat fasilitas pesawat jet pribadi ke Amerika itu dari temennya. Diajak temannya naik. Apa urusannya Menkominfo membela-bela jadi juru bicara soal itu? Ini terang benderang, ini terlihat. Nah, jika pun itu dari teman, misalnya, tidak dari sewa. Kalau dari sewa kan uangnya dari mana kan itu? Jika pun itu dari teman, apa urusannya teman ngasih ke Kaisang itu? Kalau tidak ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan. Dan apakah kalau Kaisang dan Erinda Gudono itu, Kaisang itu bukan anaknya presiden, dan Erinda Gudono bukan menantunya presiden, lalu temannya mau ngasih fasilitas itu KPK belum nusuri. Temannya ini punya perusahaan apa? Ada enggak hubungan perusahaan ini dengan kemudahan-kemudahan fasilitas bisnis mereka dalam hubungannya relasi antara bisnis dengan kekuasaan? Jangan sampai perusahaan ini mendapat kemudahan-kemudahan dari negara kan?
Kan itu, mesti KPK lakukan itu. Oke. Temennya tuh siapa sih gitu. Iya. Kan udah terang, yang ngomong Menkominfo ya, Iya. dari temennya gitu. Temennya siapa? Termasuk kemarin saya diskusi sama si Noel yang dia bilang itu dari temennya juga gitu. Jadi ini mirip nih. Iya. Jadi kalau yang bela sudah para menteri kesayangannya, itu saya tanda tanya besar malah. Udah itu mereka terang benerang dari temennya siapa. KPK saya kira waktunya sekarang untuk melakukan langkah-langkah lebih dalam. Ya. Mungkin bukan hanya mengklarifikasi, itu sudah penyelidikan mestinya. Ya, jadi Kira-kira ini menarik itu apa yang disampaikan Kang Ubed ya, bahwa seharusnya KPK lebih berani ya melakukan karena walaupun dia berkata bahwa Kaisang ini bukan penyelenggara negara, tapi dia keluarga dari penyelenggara negara, dalam ini bapaknya presiden ya. Kita bisa lihat yang seperti kasus Makassar, terus Mario Dendi, Rafael Alun, itu kan bermula daripada keluarganya ya. Dan kalau kita berkaca Kang Ubed, itu ada metode ya yang digunakan FBI dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan gratifikasi di Amerika, ada namanya metode lifestyle analysis. Oh, oke. Jadi dia memeriksa, dia menganalisa dan dia men-tracking cara hidup, gaya hidup keluarga para penyelenggara negara yang ada di Amerika. Itu namanya metode lifestyle analysis. Jadi dari metode itu dia bisa menelusuri. Bahkan dia pernah membongkar salah satu direktur FBI yang keluarganya menerima gratifikasi dari metode itu. Harusnya itu dilakukan. KPK bisa itu ya. Iya. Punya otoritas ya. Punya otoritas. Bisa bekerjasama dengan PPATK, dengan macam-macam, dengan harusnya. pajak, macam-macam. Cuman kalau saya lihat ini soal keberanian aja Kang Ubed ya. Iya, betul. Menarik nih Kang Ubed, kan orang yang pertama netizennya melaporkan 2 tahun lalu ya, sebelum ribut-ribut masalah Blok Medan, kemudian penggunaan jet, sehingga seharusnya KPK dengan adanya kasus baru Blok Medan dan penggunaan private jet ini dijadikan momentum ya untuk mengungkap kasus-kasus yang juga sudah dilaporkan Kang Ubed terlebih dahulu kan, karena jangan sampai ada korelasinya. Betul semua kan. Ini tidak hanya Kaisang sebetulnya, termasuk Bobby juga kan. Oke. Bobby juga kan ternyata pernah menggunakan private jet juga dan lain-lain. Jadi keluarga pejabat itu sebenarnya bisa menelusuri. Saya jadi teringat ini, ketika tahun 2020 Pak ya, ada Sekretaris Mahkamah Agung. Oke, betul ya. Namanya Nur Hadi, kan bisa menjadi konsumsi publik ya. Itu nerima suap gratifikasinya, bukan diterima dia langsung. Iya. Ternyata lewat menantunya gitu loh. Iya, betul. Keluarga. Ini menantunya, maksudnya kan keluarga. Iya. Itu KPK berhasil tuh. Iya. Saya membuat Nur Hadi di penjara. Gitu. Iya, bisa. Kalau ini anaknya langsung gitu. Iya. Jadi mestinya KPK terang benderang sebetulnya untuk melakukan upaya penyelidikan. Panggil saja mereka. Dan alasan yang disampaikan Kang Ubed, KPK, saya mau jelasin ini Kang Ubed supaya memberi informasi kepada netizen bahwa setelah revisi, kan KPK berdalil begitu bahwa setelah revisi kedudukan lembaganya itu di bawah rumpun eksekutif atau bagian dari rumpun eksekutif. Lembaganya memang bagian dari rumpun eksekutif, tapi dalam menjalankan tugas penegakan hukum, KPK tetap independen dan mandiri.